Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farhan Purnama Putra dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi S1 Informatika dengan NIM 21114397. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu untuk membuat urutan NIM, tentunya dengan aplikasi Proteus dan CV AVR ya, untuk membuat urutan NIM dengan delay 1000 milisecond pada 7 segmen Common Anode dengan bilangan heksadesimal ya. Kalau saya berarti 21114397. Oke. Kemudian memodifikasi kode yang telah dibuat tadi untuk menampilkan hitungan mundur 9 ke 0 dari 9 ke 0 dengan delay 1000 milisecond pada 7 segmen Common Cathode dengan menggunakan bilangan binary. Nah, jadi kalau misalkan yang di atas tadi pakai 7 segmen yang anode ya, yang mana menyalanya pada binary ke 0, sedangkan yang sedangkan yang katode akan menyala pada binary ke 1. Nah, jadi nanti yang NIM dengan menggunakan heksadesimal, sedangkan yang hitungan mundur dengan menggunakan binary ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Proteusnya. Di aplikasi Proteus kita sudah memasangkan 7 segmen anode pada port C ya, dan 7 segmen katode pada port D ya. Oke, kita lihat di CV AVR nya. Di CV AVR ya, karena di sini kita menggunakan bahasa C ya untuk CV AVR yang akan mengeksekusi dari baris ke baris berikutnya. Jadi ketika kita ingin menampilkan NIM di atas pada 7 segmen anode, kemudian kita juga ingin menampilkan hitungan mundur dari 9 ke 0 di 7 segmen yang di bawahnya, 7 segmen katode, berarti kita harus menempatkan nyalanya 7 segmen pertama dan segmen kedua tadi itu, 7 segmen anode dan 7 segmen katode tadi itu bersamaan ya, dengan delay juga sama ya, seperti ini. Jadi ketika port C dipanggil 0x A4 ini berarti nanti 7 segmen akan membentuk angka 2. Kemudian bersamaan dengan itu kita panggilkan port D, yang mana di port D ini ya, kalau tadi di atas pakai 0x ya sebagai pencirian bahwasanya heksadesimal yang kita pakai. Kemudian di port D tadi ketika kita ingin membuat 7 segmen itu hitungan mundur 9 ke 0, tadi syaratnya dalam tugas tadi menggunakan binary ya. Nah, maka di sini kita awali dengan 0B sebagai pencirian bahwasanya angka yang di belakang ini adalah angka binary. Oke. Yang mana port D sama dengan 0, 1, 1 dan seterusnya ini itu akan membentuk angka 9. Jadi beriringan. Pertama 7 segmen yang anode itu akan menampilkan 2, kemudian bersama dengan itu 7 segmen yang katode yang di bawahnya itu akan menampilkan angka 9. Itu jadi 2 sekali 9, kemudian nanti berikutnya ya, sama ya, akan ditampilkan secara beriringan ya, 7 segmen anode dan 7 segmen katodenya. Karena NIM yang jumlah digitnya hanya 8, sedangkan countdown-nya atau hitungan mundurnya itu dari 9 ke 0, artinya ada 10 digit, maka setelah NIM ini selesai disebutkan atau dipanggil ya, maka di sini ya, di sini sudah dijelaskan ya, masih perlu menampilkan angka 1 dan angka 0. Jadi kan kalau tadi dari NIM-nya tadi kan berdampingan dengan countdown-nya terus ya,
sampai di nomor di NIM terakhir ya, di digit dari NIM terakhir angka 7 berdampingan dengan hitungan mundur yaitu angka 2. Setelah itu NIM-nya kan selesai ya. Maka tinggal dilanjut dengan hitungan mundurnya saja, tidak perlu kita panggil lagi NIM-nya ya. Jadi ketika penyebutan angka 1 dan angka 0 ini ya, maka nanti 7 segmen yang berada di atas tadi yang anode akan mati dulu ya, tidak nyala sampai selesai pengeksekusian yang ini. Setelah ini selesai dieksekusi, baru nanti akan kembali lagi menampilkan ini NIM-nya ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya, sedikit menjelaskan tentang masalah ini ya. Oke, di sini sudah ditampilkan tadi ya, sudah kita jelaskan penampilannya. Ini menggunakan port C tadi menggunakan 7 segmen jenis anode, sedangkan port D menggunakan 7 segmen jenis katode. Anode itu akan nyala pada pada biner ke 0, sedangkan katode akan menyala pada biner ke 1 ya. Jadi 0 itu mati, 1 itu nyala. Jadi sedangkan port C itu 0 nyala, 1 itu mati ya. Sebenarnya kalau dituliskan nih seperti itu dalam bentuk biner. Nah, tapi di sini kita menggunakan heksadesimal. Jadi setelah disusun dengan biner tadi kita konversi menjadi bentuk heksadesimal. Yang aslinya kalau kita menggunakan heksadesimal pun hasilnya sama ya. Nah, tapi tadi syaratnya ya, kalau tadi di katode itu 0 itu mati dan 1 nyala, sedangkan di anode itu 1 mati dan 0 yang nyala. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan delay dengan satuan milisecond selama 1000 milisecond. Artinya juga bisa kita simpulkan bahwasanya ini sama dengan 1 detik ya. 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Oke. Kemudian di sini kita panggil port C sama dengan 0xFF. Ini maksudnya adalah 0 ya. Artinya kita tuliskan 0 semua ya. Artinya setelah delay itu maka akan berkedip dulu ya. Berkedip sebelum ke angka setelahnya itu berkedip dulu ya, berkedip dulu baru nanti nyalalah si angka setelahnya ini gitu. Sama di port D juga ya, tadi di 7 ini kan kalau port C tadi 7 segmen anode, di 7 segmen katode juga sama ya. Kemudian baru delay lagi ya selama 1000 milisecond atau 1 detik, baru eksekusi di bawahnya gitu. Sehingga kedip-kedip ya, 2 kemudian 1 kemudian 1 gitu, kedip-kedip ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba tampilkan di Proteusnya ya. Bismillah. Oke, 2 1 bersamaan ya. Ini hitungan mundur, ini NIM ya. Atas itu NIM, bawah itu hitungan mundur. 4 3 9 dan 7. Oke, karena masih ada, ini mati dulu ya. Nah, dilanjut dengan yang bawahnya ya. 1 0. Kemudian selesai, hitungan mundur lagi. Oke, hitungan mundur dimulai lagi bersama dengan NIM ya. Seperti itu terus ya. Itulah penjelasan sedikit tentang tugas yang diberikan. Ada kurangnya, ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.